Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariano Kurniawan dengan NIM 4322511150 yang berasal dari kelas HIP 1C. Di sini saya akan melakukan analisa data surveillance kesehatan kerja di PT X Surabaya pada tahun 2018 hingga 2019. Oke, selanjutnya yaitu hubungan IMT dengan penyakit hipertensi pada PT X di tahun 2018. Yang pertama ada data untuk underweight yaitu 4 dari 10 pekerja yaitu 40%. Selanjutnya ada ideal yaitu 13 dari 54 pekerja yaitu 24%. Selanjutnya ada overweight yaitu yang berada pada 2 dari 11 pekerja yang termasuk pada 18%. Selanjutnya ada obesitas yaitu 2 dari 5 pekerja yaitu 40%. Oke, menurut Hana Y, Nardina E, dan Maharani H pada tahun 2022, IMT memiliki hubungan yang bermakna terhadap tekanan darah dengan arah positif dan kekuatan hubungan yang kuat, sehingga semakin tinggi skor IMT, yaitu termasuk kategori berat badan, berlebih dan obesitas, maka semakin tinggi tekanan arahnya, yaitu mengalami hipertensi. Berdasarkan data di atas, pekerja dengan IMT obesitas dan underweight memiliki persentase hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Meskipun pekerja dengan IMT ideal memiliki jumlah penderita hipertensi terbanyak, persentase masih lebih rendah daripada kelompok obesitas dan underweight. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam jurnal karena persentase hipertensi pada kelompok underweight lebih tinggi daripada overweight. Sementara itu, kelompok overweight justru memiliki persentase hipertensi yang paling rendah. Oke, selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu substitusi mengganti makanan yang tidak sehat dengan makanan bergizi seimbang. Selanjutnya ada mengganti minuman manis dengan air putih. Lalu ada rekayasa teknik. Yang pertama ada menyediakan fasilitas olahraga dan kantin sehat. Lalu ada meningkatkan akses terhadap sarana aktivitas fisik. Selanjutnya ada administratif, yaitu yang pertama edukasi tentang hipertensi dan IMT pada pekerja, lalu pemeriksaan tekanan darah dan IMT secara berkala. Oke, selanjutnya yaitu hubungan tingkat kebisingan lingkungan kerja dengan hasil audiometri pada PTX di tahun 2018. Yang pertama pada normal yaitu pada 85 desibel ada 32 pekerja, lalu untuk yang gangguan pendengaran ada 22 pekerja. Selanjutnya untuk yang 86 desibel ada di normal ada 2 pekerja, lalu yang di gangguan pendengaran ada 4 pekerja. Lalu untuk 90 desibel untuk di normal itu ada 3 pekerja, yang di gangguan pendengaran itu terdapat 5 pekerja. Selanjutnya untuk 92 desibel untuk normal itu ada 1 pekerja, dan untuk gangguan pendengaran itu terdapat 9 pekerja. Lalu berdasarkan data di atas diperoleh beberapa hasil sebagai berikut. Pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan 58 desibel sebesar 42% pekerja mengalami gangguan pendengaran. Lalu pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan 86 desibel persentase pekerja yang mengalami gangguan pendengaran mencapai 66 desibel, 66%. Selanjutnya pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan 90 desibel sebanyak 62% pekerja mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya pada lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan mencapai 92 desibel, persentase gangguan pendengaran pada pekerja mencapai 90%. Lalu hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kebisingan di lingkungan kerja diikuti oleh meningkatnya risiko gangguan pendengaran pada pekerja. Meskipun demikian, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penerapan langkah-langkah pencegahan penyakit akibat kerja yang tepat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purnaman F.D., Imanto M., dan Anggraini D.I. pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa paparan kebisingan dari mesin pabrik dengan intensitas lebih dari 90 desibel dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan fungsi pendengaran atau gangguan pendengaran pada pekerja. Oke, untuk rekomendasi, pihak PTX dapat menerapkan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama ada preventif, melakukan pengukuran tingkat kebisingan di area kerja secara berkala, serta menganalisis hasilnya sebagai dasar eh, menentukan tindakan pengendalian yang diperlukan. Lalu untuk promotif, memberikan edukasi kepada pekerja mengenai bahaya dan dampak pasaran kebisingan di tempat kerja, serta menyelenggarakan pelatihan panduan alat
perlindungan diri atau APD yang benar dan sesuai prosedur. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu kuratif, yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan khusus bagi pekerja yang menunjukkan gejala gangguan pendengaran. Apabila terbukti mengalami gangguan pendengaran, pekerja dapat dipindahkan ke area kerja dengan tingkat kebisikan yang lebih rendah. Yang terakhir ada rehabilitatif, yaitu menyediakan dukungan dan pendampingan pada pekerja yang mengalami gangguan pendengaran, serta tetap memberikan kesempatan pekerja selama kondisi tersebut tidak mengganggu kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.